Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Firmansyah. Saya mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pada Python. Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Di dalam Python, sebuah fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Saya akan menjelaskan contoh program Python yang menggunakan fungsi. Pertama, kita masukkan def, kemudian nama fungsinya. Saya menggunakan nama fungsi selamat pagi, kemudian diikuti tanda kurung 2, kemudian titik 2, kemudian print. Nah, untuk memanggil fungsi tersebut, kita cukup masukkan nama fungsi tersebut, yaitu selamat pagi, kemudian diikuti oleh tanda kurung 2. Kita akan coba run. Output yang keluar yaitu selamat pagi. Fungsi di atas jika dipanggil akan mengeksekusi perintah print selamat pagi yang ada di dalamnya. Bahkan kita bisa memanggil fungsi tersebut berkali-kali. Seperti ini. Pertama kita masukkan nama fungsi, kemudian kurung 2. Nah, kita akan coba run. Nah, output selamat pagi yang keluar yaitu sebanyak 4 kali sesuai dengan fungsi yang kita panggil, yaitu sebanyak 4 kali. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang parameter fungsi. Parameter adalah variabel yang terdaftar di dalam tanda kurung dalam definisi fungsi. Parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter yang ada pada fungsi. Saya masukkan def, kemudian nama fungsinya yaitu luas persegi, kemudian kurung 2, kemudian diikuti oleh titik 2. Kemudian saya akan masukkan rumus luas persegi yaitu sisi dan sisi. Nah, sebelumnya pada kurung 2 ini saya harus memasukkan parameter, yaitu parameter sisi atau parameter S. Parameter harus dimasukkan di antara tanda kurung 2 ini. Kemudian nah, untuk memanggil fungsi tersebut seperti tadi, kita harus memasukkan nama fungsi tersebut yaitu luas persegi, kemudian tanda kurung 2. Nah, di dalam tanda kurung 2 ini kita harus memasukkan nilai parameter dari S. Saya di sini akan memasukkan nilai parameter 4. Kita akan coba run. Nah, parameter luas persegi yaitu 16 karena sisi kali sisi yaitu 4 kali 4. Nah, masih di parameter, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter wajib dan parameter opsional.
Parameter dalam Python bisa lebih dari satu. Bisa wajib, semua, atau harus diisi, dan bisa juga bersifat opsional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh program parameter yang menggunakan parameter opsional. Pertama kita masukkan def, kemudian saya akan menggunakan nama fungsi luas persegi panjang. Dan kurung 2, kemudian saya akan memasukkan parameter P yaitu sebagai parameter panjang dan L sebagai lebar. Kemudian titik 2, kemudian saya akan masukkan rumus luas persegi panjang, luas, kemudian P kali L, kemudian print. Nah, untuk memanggil fungsi tersebut sama seperti tadi, kita harus masukkan nama fungsinya, yaitu luas persegi panjang. Kemudian tanda kurung 2, kita masukkan nilai parameter dari parameter P. Saya di sini masukkan 4 dan L. Saya untuk lebar saya akan masukkan nilai parameter 2. Kemudian kita coba run. Nah, hasil dari luas persegi panjang yaitu 8. Nah, sekarang kita akan coba untuk hanya memasukkan nilai parameter panjang tanpa memasukkan nilai parameter lebar atau parameter L. Seperti ini, kemudian kita coba run. Nah, yang terjadi adalah error. Kenapa? Karena di sini parameter P dan parameter L merupakan parameter wajib, yang artinya parameter P dan parameter L harus diisi nilainya agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter opsional. Tidak semua parameter fungsi pada Python itu bersifat wajib, ada yang bersifat opsional. Parameter opsional adalah parameter yang seandainya tidak diisi, dia sudah memiliki nilai default. Seperti contoh program ini. Pertama kita masukkan def, kemudian saya akan memasukkan nama fungsi yaitu volume balok. Kemudian berikut ini saya akan masukkan parameter P yaitu P dan juga sebagai panjang, parameter L sebagai lebar, dan parameter T sebagai tinggi. Nah, di parameter T ini saya akan memberikan nilai default yaitu 4. Kemudian titik 2, kemudian kita akan memasukkan rumus volume balok yaitu P kali L kali T. Kemudian volume balok. Nah, untuk memanggilnya sama seperti tadi, kita cukup masukkan nama fungsinya volume balok. Kemudian kita akan masukkan nilai parameter untuk ketiga parameternya. Untuk P saya akan masukkan 6, untuk L saya akan masukkan 2, dan untuk T saya akan masukkan 2 juga. Kemudian kita coba run. Nah, hasilnya volume balok yaitu 24. Nah, sekarang saya akan mencoba menjalankan fungsi tersebut tanpa memasukkan nilai parameter T. Kita coba.
Nah, volume balok yaitu 48. Fungsi volume balok akan tetap berjalan walaupun parameter T tidak saya beri nilai, karena pada parameter T sendiri sudah memiliki nilai default yaitu 4. Jika kita tidak masukkan nilai pada parameter T, maka fungsi akan tetap berjalan karena sudah memiliki nilai default yaitu 4. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai kembalian. Nah, terkadang kita butuh hasil proses dari fungsi untuk digunakan pada proses berikutnya. Maka fungsi harus mengembalikan nilai dari hasil pemrosesannya. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return, lalu diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Nah, saya akan menunjukkan contoh program yang menggunakan return. Pertama, kita masukkan def, kemudian saya akan menggunakan nama fungsi luas persegi panjang, kemudian kurung 2. Saya akan masukkan parameter P sebagai panjang dan parameter L sebagai lebar, kemudian di 2. Kemudian kita masukkan rumus luas persegi panjang yaitu P panjang kali lebar. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel yaitu variabel A yang nilainya yaitu nilai dari fungsi luas persegi panjang. Kita akan coba print. Nah, seperti ini kita akan coba run. Maaf, ada yang maaf kurang tanda kurungnya. Kita akan coba run sekali lagi. Oh ya, maaf, saya lupa untuk masukkan nilai parameternya. Nah, kemudian kita akan masukkan nilai parameter dari luas persegi panjang. Untuk P kita akan memasukkan nilai 4 dan untuk lebarnya kita masukkan nilai 2. Kemudian kita akan coba run. Nah, luas persegi panjang hasilnya noun. Kenapa noun? Karena pada fungsi luas persegi panjang ini belum memiliki nilai. Nah, untuk itu maka kita harus memasukkan kata kunci return luas seperti ini. Kemudian kita akan coba run sekali lagi. Nah, luas persegi panjang hasil yang keluar yaitu 8. Karena luas persegi panjang ini sudah memiliki nilai kembalian. Nah, return sendiri digunakan sebagai agar nilai fungsi tersebut bisa digunakan pada proses berikutnya. Seperti ini. Kemudian kita akan coba ganti nilai parameternya menjadi 8. Kita akan coba run. Nah, hasilnya yaitu 16. Return bisa digunakan untuk fungsi yaitu agar fungsi tersebut bisa digunakan pada proses berikutnya atau pada alur proses berikutnya.
agar nilai fungsi tersebut bisa digunakan pada program selanjutnya. Jika tidak menggunakan return, maka nilai dari fungsi tersebut tidak bisa digunakan pada proses selanjutnya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.